independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Edwin Darwis menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Saudara, salah satu jalan untuk bisa meraih kesuksesan di dunia usaha yakni melalui bisnis franchise dan investasi properti. Namun masih banyak orang yang ragu untuk terjun ke bisnis franchise karena berbagai pertimbangan. Tapi pada kenyataannya, jika dibekali wawasan dan pengetahuan yang baik tentang bisnis franchise ataupun investasi properti, justru bisa mendatangkan banyak pundi-pundi rupiah. Lalu bagaimana strategi yang baik dalam membuka bisnis franchise atau properti? Kita akan bahas bersama dengan Pak Pipo Hargianto yang sudah hadir di studio Sapa Sulsel. Selamat pagi Pak Pipo. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, enak sekali di Makassar nih, senang sekali. Senang Pak ya? Baik, saudara, Pak Pipo Hargianto ini merupakan pemilik dari 22 minimarket franchise beserta propertinya di sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Lalu memulai investasi sebagai franchise pada 2009 dan sekarang memiliki passive income yang ratusan juta rupiah. Bahkan beliau juga adalah pemilik kos eksklusif dengan 50 kamar sejak tahun 2008. Kira-kira seperti apa sih caranya dan bagaimana seperti beliau ya? Kita akan langsung mengambil ilmu langsung nih dari Pak Pipo. Tapi saya pengen nanya dulu nih Pak Pipo. Ya. Kalau kita ngomongin waralaba atau franchise ya, itu sebenarnya seperti apa sih sistemnya? Kalau minimarket waralaba kan ada franchisee. Yeah. Franchisee itu seperti saya, orang yang menerima franchise, kemudian franchisor yang mengoperasikan. Nah, itu enaknya kita nggak perlu repot, karena franchisor akan membimbing kita supaya operasional toko. Dalam hal ini kan saya sukanya franchise untuk minimarket. Minimarket. Teman-teman kan lihat sudah banyak kan di Makassar, saya lihat tadi juga banyak. Nah, itu kita akan sharing banyak tentang hal tersebut. Baik. Lalu kenapa harus waralaba? Kenapa ya kita nggak bikin aja sendiri gitu? Iya, banyak yang nanya ke saya juga, Pak Pipo kan udah punya 22 minimarket, kenapa nggak bikin merek sendiri? Iya. Kalau saya, tujuan investasi minimarket waralaba ini kan lebih ke arah investasi, jadi bukan bisnis. Karena itu saya daripada mikir harus kalau buka sendiri, merek sendiri, nanti akhirnya harus belajar, rugi di sana, rugi di sini. Saya pikir franchisor yang pengalaman udah 30 tahun akan jauh lebih meminimalkan resiko saya dari sisi uang sekolah lah, daripada coba sana nyoba sini salah. Saya kerjasama dengan franchisor dan hari ini saya puas sekali karena itu saya selalu sharing ke teman-teman. Terbukti ya sudah 22 minimarket itu semuanya franchise. Iya. Dan sudah, jadi istilahnya sudah ada kepastian ya. Iya, mereka akan nyoba baru-baru lagi. Iya. Gitu. Dan saya nggak repot. Saya punya toko, ada yang di Medan, ada yang di Serang, ada yang di Subang, ada yang di Jakarta, di Depok, macam-macam. Banyuwangi itu. Tapi sampai hari ini saya masih tetap santai-santai. Kenapa? Karena dioperasikan oleh franchisor, dan franchisor jauh lebih pengalaman dari saya. Karena itu saya lebih enak. Kalau untuk pilihan untuk teman-teman, saya pikir itu lebih bagus. Oke. Nah, tadi kan juga saya sempat menyinggung di awal bahwa dengan 22 franchise dengan passive income yang ratusan juta rupiah per bulan, itu apakah memang seperti itu profitnya? Lalu bagaimana dengan profit dari waralaba? Apakah memang lebih banyak dibanding dengan bisnis sendiri gitu, Pak? Kalau bisnis sendiri mungkin profitnya bisa lebih banyak, tapi bisa juga rugi kalau bisnis sendiri. Nah, kalau dengan minimarket franchise ini, kebetulan kan toko saya kebanyakan di Indomaret, itu rata-rata toko 20 sampai 25 juta per bulan, itu bersih profitnya setelah dipotong karyawan, dipotong royalti, dipotong barang rusak, barang hilang. Jadi masih bagus. Memang toko beda-beda. Ada toko yang profitnya sedikit, mungkin cuma 3 juta sebulan atau 5 juta, tapi ada juga yang 70 juta. Tergantung lokasi dan besarnya toko. Tapi secara average kita ngomong 20-25. Plus kalau Idul Fitri, Lebaran atau liburan, nah itu bisa berlipat-lipat lagi profitnya. Baik. Tapi kalau secara umum, karena kan sudah merasakan gitu kan naik turunnya juga gimana dari awal hingga sekarang, repot gak sih ngurusin sebenarnya kalau punya
bisnis franchise gitu? Saya ada 22 minimarket, tapi saya nggak repot. Sekarang aja saya pagi masih bisa nganter anak sekolah, siang masih bisa makan siang sama istri, santai-santai, tidur siang dulu setengah jam, baru sore nganterin anak les, santai-santai, temen datang saya temenin. Nah, saya pengen juga teman-teman semua bisa seperti itu, enak loh, bisa menikmati hidup. Saya paling sedih kalau ngelihat ada orang yang buka toko gitu dari pagi jam 10 sampai malam lagi jam 10, setiap hari harus seperti itu dari 7 hari seminggu, ada temennya datang nggak bisa nemenin, ada saudaranya sakit nggak bisa nengokin, ada anaknya mau ada kegiatan nggak bisa, pokoknya terus di toko terus. Saya kadang heran orang seperti ini kerja atau berbudak ya. Jadi kalau menurut saya yang paling bagus adalah minimarket waralaba, dan jangan lupa dibeli propertinya. Oke, kita ngebahas tentang ini ya, membeli waralaba tapi dengan propertinya. Iya, propertinya penting. Pak? Karena kalau saya lihat, kalau kita waralaba kemudian tanahnya sewa, nanti jadinya begitu rame, yang punya tanah melihatnya, wah ini rame nih, sewanya dinaikin lagi, sewanya dinaikin lagi, sewanya dinaikin lagi. Jadi menurut saya nggak habis-habis. Kalau saran saya lebih baik dibeli properti. Bagaimanapun properti itu bagus sebagai investasi, sebagai pengaman juga investasi kita. Dari tahun ke tahun trennya relatif naik terus, dan saya waktu terbaik untuk beli properti adalah sekarang. Banyak orang yang ngomong kalau tanyain, Pak, properti sekarang bagus atau enggak? Pasti banyak orang yang ngomong properti sekarang lagi hancur-hancurnya. Lagi lesu banget gitu lagi lesu. Itu bagi penjual. Itu bagi penjual. Kalau bagi pembeli kayak saya, wah ini lagi enak-enaknya, lagi semangat-semangatnya gitu saya. Ya? Iya, ada properti 2 miliar, tawar 800 juta. Ada properti 1,5 miliar, tawar 600 juta. Nanti paling dealnya ya kurang lebih diskon 40%. Jadi ini timing terbaik untuk properti. Oke, jadi ini satu ilmu baru lagi nih. Ketika ingin membuat usaha franchise, apalagi untuk minimarket, usahakan harus dengan propertinya. Iya, propertinya dibeli. Lebih baik kalau, Pak, tapi saya nggak punya uang Pak untuk membeli seperti itu. Lebih baik kita nyicil ke bank, istilahnya nyewa ke bank. Tapi sudah ada kepastian sewanya segini-segini. Kalau tokonya rame dan biasanya rame, sewanya nggak naik. Jadi lebih enak menurut saya cara seperti itu. Dan sekarang ada ilmu baru lagi. Sekarang saya mulai pakai Cosmart. Di bawahnya, di atasnya kos harian, di bawahnya pakai Indomaret. Jadi mesin uangnya 2, hasilnya lebih banyak lagi. Nah, itu yang akan saya sharing. Nah, itu dia akan di-sharing pada seminar yang kita dadakan. Kita adakan ini baru pertama kali di Makassar. Dan mungkin belum tentu setahun ini akan saya adain lagi, karena ternyata ke Makassar cukup jauh, Pak. Tadi Jakarta 2 jam ke sini, padahal kalau ke Singapura cuma 75 menit. Ke sini lebih dekat ke Singapura ternyata. Ke Makassar jauh. Jadi kalau ini kesempatan untuk kita sharing kan. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Ya, mungkin sekarang adalah waktunya Anda memiliki bisnis tersendiri dan bisa sukses lebih lagi dengan menghadiri seminar bisnis strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket, franchise, dan investasi properti. Ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Jangan lupa, sesi pertama pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia Tengah. Lalu sesi kedua juga ada pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 10 pagi 10 waktu Indonesia Tengah ya. Ini akan berlokasi di Hotel Swiss Bell Inn Panakukang Makassar, Jalan Boulevard. Dan untuk mengikuti seminar ini sangat gampang. Untuk Anda silakan kirim SMS sekarang juga dengan cara ketik TV spasi nama spasi pilihan sesi 1 atau 2. Ingat, sesi 1 pada hari Jumat 2 Februari 2018 dan sesi 2 pada hari Sabtu 3 Februari 2018. Dan silahkan dikirimkan sekarang juga ke 081 262 80 60 30. Dan ingat, investasinya pun sangat murah sekali, hanya Rp100.000 untuk 50 pendaftar pertama. Kita akan masih membahas bagaimana sih bisnis franchise dan juga dengan memiliki propertinya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Tentunya Anda jangan ketinggalan untuk menghadiri satu seminar yang sangat luar biasa di awal tahun ini, di mana ada seminar bisnis strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket franchise dan investasi properti. Nah, ini akan berlangsung untuk pertama kali di Makassar, akan ada 2 sesi. Tentunya Anda bisa pilih sesi pertama di hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 pukul 6 sore. Lalu pada sesi kedua di hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 10 pagi. Anda tinggal pilih di mana waktu Anda yang luang tentunya. Dan ini akan berlangsung di Hotel Swiss Bell in Panakukang, Jalan Boulevard. Dan untuk Anda yang sangat-sangat tertarik atau mungkin penasaran juga seperti apa sih untuk bisa menjadi orang dengan penghasilan ratusan juta rupiah dengan bisnis franchise dan juga investasi properti, silahkan kirimkan SMS sekarang juga dengan format nama, TV, spasi nama, lalu sesinya 1 atau 2 dan kirim ke 081 262 80 60 30. 100.000 rupiah loh, hanya untuk 50 orang pertama. Ayo, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Oke, saya kembali ke Pak Pipo yang luar biasa sekali. Untuk Anda informasi tambahan mungkin yang baru bergabung ya, bahwa saat ini Pak Pipo sudah memiliki 22 minimarket dan massive income-nya tuh sudah ratusan juta rupiah. Tadi yang menarik sih katanya karena luar biasa ya, walaupun sangat sibuk tapi nggak repot sama sekali ya Pak ya? Walaupun toko 22 tapi karena sudah dikelola oleh franchisor, mulai dari pemilihan barang, pemilihan lokasi, operasional, milih karyawan, kemudian kepala toko, pilih harga barang, apa segala macam, bawa uang toko ke bank, semua sudah diberesin. Jadi relatif saya tidak repot. Yang perlu saya lakukan hanya kontrol laporan keuangan sebulan sekali setiap tanggal 15. Setiap tanggal 15 franchisor akan kirim ke saya baik laba rugi, kemudian neraca, kemudian general ledger dan mutasi rekening, sehingga dari sana saya bisa memeriksa. Itu pun dari sana sebenarnya ada yang nanya ke saya, Pak Pipo, tapi kan saya nggak ngerti laporan keuangan. Udah, nggak usah repot-repot, pokoknya lihat paling bawah. Nah udah, kalau profitnya sesuai ya sudahlah, masukin lemari, nanti kapan-kapan belajarnya kalau diperlukan. Kalau sekarang yang penting pokok lihat profitnya dulu. Oke, tapi kan mungkin juga banyak bertanya nih Pak Pipo, apalagi di Makassar kan. Pak Pipo udah lihat sendiri gimana minimarket franchise itu kan menjamur banyak kali gitu. Ini apakah prospeknya masih bagus gitu di tahun 2018 dan juga seterusnya? Ya, kalau menjamur banyak, ada yang ngomong, waduh berarti bisnisnya udah susah ya Pak. Ada yang ngomong seperti itu, tapi ada juga yang ngomong, wah menjamur berarti itu bisnisnya bagus. Uang itu pinter, uang kalau mau buka pasti dia akan ngitung dulu. Kira-kira kalau dibuka lagi masih cukup nggak ya profitnya? Oh kalau masih cukup buka, kalau masih cukup buka, masih cukup buka. Nah kalau nggak cukup pasti akan berhenti. Dan berita baiknya semakin lama izin pembukaan toko semakin sulit. Jadi kalau mau buka toko minimarket franchise sebaiknya segera, karena setelah kalau kita buka kemudian izinnya tutup, wah kita tepuk-tepuk karena nggak ada kompetitor Pak. Jadi menurut saya waktu yang terbaik adalah sekarang. Kita ngelihat angka aja, Indonesia itu jumlah penduduk 250 juta penduduk, anggap lebih lah 250, anggap 60 juta kepala keluarga. 60 juta kepala keluarga di Indonesia, berarti satu minimarket itu kira-kira butuh 1.000 kepala keluarga. Berarti Indonesia butuh 60.000 minimarket. Nah dari tahun 1988 mulai minimarket mulai ada hingga hari ini 30 tahun kemudian, dari kebutuhan 60.000 minimarket sampai hari ini 30 tahun ada, itu baru 30.000 atau separuh. Jadi perjalanannya masih panjang, dan selama perjalanan yang panjang itu jangan lupa pertambahan penduduk masih ada, dan ekonomi Indonesia tumbuh terus setiap tahun. Karena tumbuh terus, jadi kebutuhan minimarketnya bukan satu minimarket untuk 1.000 KK lagi, tapi bisa seperti Jepang, satu minimarket 500 kepala keluarga. Jadi kemungkinannya masih luas sekali. Saya juga muter-muter Makassar, ternyata wow, ini daerah masih banyak ini titik-titik yang bagus, termasuk Makassar, termasuk di kota-kota di pinggirnya. Saya pikir opportunity-nya masih sangat luas. Baik, tapi kan kalau kita ngelihat nih Mas, minimarket kan harus ada propertinya, belum lagi isinya dan segala macam, kan butuh modal yang gede pasti. Apakah bagaimana untuk mensiasati itu, apalagi mungkin modalnya masih terbatas? Modalnya kalau pada nanya ke saya pasti butuh. Modal itu sekitar 400 juta sampai tak terhingga, maunya berapa juga bisa. Tapi berita baiknya teman-teman,
Saya dulu 2008 pun mulai pas bangkrut sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Tapi dengan teknik-teknik yang benar, dengan cara ya mungkin mau belajar lebih dalam dibanding orang yang punya uang tunai. Kalau punya uang tunai kan gampang langsung tinggal bayar. Tapi kalau kita yang nggak punya uang, nggak punya modal, kita bisa dengan cara-cara tertentu yang efektif bisa mencapai seperti hari ini. Sampai hari ini saya sudah 22 minimarket dan propertinya, dan saya sampai hari ini tidak pernah mengeluarkan modal. Dan ternyata itu bisa. Nah, itu yang akan saya sharing nanti Jumat dan Sabtu di seminar. Nah, jadi ini mumpung kita lagi ngebahas ini, jangan lupa ya untuk hadir di seminar bisnis strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket, franchise, dan investasi properti. Akan berlangsung 2 sesi untuk Anda. Akan ada sesi pertama pada hari Jumat 2 Februari 2018 pukul 6 sore. Dan juga sesi kedua pada hari Sabtu pukul 3 Februari, maksud kami tanggal 3 Februari 2018 pada pukul 10 pagi. Nah, di Hotel Sisbalin Makassar, Jalan Boulevard, atau paling dekat sih atau gampangnya di samping Mall Panakukang ya untuk Anda yang lagi di Kota Makassar atau sekitarnya. Dan ini sangat gampang, apalagi untuk Anda 50 pertama yang SMS akan mendapatkan kesempatan investasinya hanya Rp100.000. Caranya gimana? Langsung aja ambil handphonenya, ketik TV spasi nama, lalu pilih sesi 1 atau 2, kirim ke 081 262 80 60 30. Nah, mungkin sebelum ada yang datang nanti nih, Pak Pipo mungkin ada yang penasaran. Nanti secara garis besarnya apa sih yang akan dibahas di seminar itu? Seminar selama kira-kira 2-3 jam nanti, topiknya banyak, karena itu jangan datang terlambat, harus on time atau sebelum mulai. Topiknya pertama kita akan ngomongin passive income. Passive income. Apa itu passive income? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Loh Pak, kok bisa ada income tanpa bekerja? Nah, makanya datang. Contohnya nanti minimarket Indomaret saya nggak perlu repot-repot datang ke toko, income tetap jalan terus. Itu ini pertama. Yang kedua, caranya kita mulai investasi minimarket seperti apa, nanti saya jelasin. Kemudian plus minusnya seperti apa, saya jelasin. Kemudian kalau mulai, Pak, saya bingung Pak, mulainya gimana? Nggak usah khawatir, franchisor Indomaret juga punya, ada 2 sistem. Mulai bangun sendiri dari pertama, atau bisa juga beli jadi atau take over. Take over ini toko yang sudah jalan, sudah profit, tinggal dioperasikan jauh lebih mudah. Kemudian nanti saya juga akan sharing cara ngitung properti mana yang bagus, mana yang jelek. Properti yang bagus itu adalah properti yang bisa membiayai angsurannya sendiri. Kalau bisa membiayai angsurannya sendiri kan enak. Tiap bulan kita nggak usah pusing, dia bisa jalan sendiri. Sama seperti toko-toko dan kos saya modelnya seperti itu. Jadi kita nggak repot kerja, angsuran juga ketutup sendiri dari income toko atau income kosnya. Nah, itu yang saya mau. Kemudian nanti saya juga akan sharing pengalaman saya dari mulai 2001 saya belajar passive income, 2008 saya mulai investasi kos pertama, 2009 saya mulai investasi Indomaret, sampai hari ini 22 minimarket. Itu caranya gimana nanti saya sharing. Terakhir nanti saya juga akan sharing teknik terbaru saya untuk passive income, yaitu kos harian. Loh Pak, kalau kos harian kan repot Pak, tiap hari harus ngurus. Nah, sekarang udah ada operatornya. Operatornya ada, dan saya lihat tadi di Makassar juga udah banyak. Tapi banyak yang nanya ke saya, Pak, kalau kos harian nanti jadinya bisnis yang nggak bener Pak. Bisnis yang nggak bener gitu, yang orang maksiat lah gitu. Saya ngomong, enggak, ini syariah. Jadi tenang aja teman-teman, saya nggak ngajarin yang enggak. Saya ngajarin semua yang halal-halal lah. Ingin lebih jelas ya, silakan hadir di seminarnya, seminar bisnis strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket, franchise, dan investasi properti. Daftar aja sekarang ya, dengan cara mengetik nama TV, spasi nama Anda, lalu spasi sesi 1 atau 2, kirim ke 081 262 80 60 30. Saya masih akan hadir dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial.
kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita masih membahas tentang seminar bisnis strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket yang franchise dan investasi properti. Pelakunya masih ada di studio kita ya, pelaku yang sudah merasakan bagaimana pasif income hingga ratusan juta rupiah. Nah, mungkin tadi sudah membayangkan gitu kan, oke, berarti modalnya emang seperti ini, udah mulai mencari-cari. Tapi kan gini, kira-kira siapa sih yang cocok gitu loh untuk menjalankan bisnis franchise ini? Satu yang cocok itu yang mereka yang pengen bangun passive income. Oke. Kalau selama ini baca buku-buku nggak paham passive income itu caranya gimana sih, kok bisa ada income nggak kerja bisa berjalan terus-menerus, daripada repot-repot teman-teman, daripada teman-teman beli buku nanti setumpuk juga belum tentu dibaca, udah mending datang seminar selama 2-3 jam, saya yakin akan dapat banyak manfaat. Satu itu yang bangun passive income. Kedua, teman-teman yang punya propertinya selama ini disewa oleh orang mungkin cuma 1-2%, propertinya 3 miliar, ternyata cuma disewa 30 juta setahun, 60 juta setahun. Sayang sekali. Kalau investasi minimarket ini kurang lebih target saya itu 1% per bulan. Jadi setahun sekitar 12, tapi prakteknya hingga hari ini saya sekitar 17% per tahun. Jadi sayang sekali kalau propertinya nganggur-nganggur, cuman income 1-2% setahun, sementara kita yang punya malah kerja keras. Itu kebalik. Ini bosnya yang punya tanah, apa tanahnya yang jadi bosnya? Jadi kebalik. Kalau menurut saya logikanya kebalik sama sekali. Nah, itu bisa datang juga. Kemudian ada juga yang punya deposito. Pak, deposito saya bunganya turun terus, Pak. Dulu bisa 8-10%, sekarang tinggal 4-5%, masih dipotong 20% PPh. Waduh, sayang sekali. Investasi saya sekitar 18%. Jadi kebalik juga, kalau kita kerja keras tapi uang kita nganggur-nganggur di bank, cuman kasih income kita 4-5%, menurut saya ini bosnya siapa ya, yang di bank apa yang kita yang kerja keras? Jadi menurut saya datang yang punya deposito tapi bingung, Pak, bunga terus turun terus. Ya, jadi dan juga yang pengen tahu tentang minimarket waralaba, bisnisnya seperti apa, investasinya seperti apa, cara mulai seperti apa, silahkan datang. Ini mumpung saya di Makassar. Ini baru pertama kali saya di Makassar, dan kayaknya dalam jangka waktu dekat belum tentu saya ke Makassar. Ini karena kebetulan saya lagi cari-cari lokasi di Makassar, jadi sekalian. Saya biasa lebih senang di Jakarta, punya waktu banyak dengan keluarga saya, karena menurut saya keluarga itu priceless, tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, saya pengen teman-teman ini punya prinsip jangan bekerja untuk uang, tapi uang yang harus bekerja untuk kita. Wow, ini apa ya, momen yang jarang terjadi, apalagi pertama kali di Makassar. Seminarnya baru hadir, seminar bisnis strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket franchise dan investasi properti. Akan hadir tentunya pada tanggal 2 Februari 2018 pada hari Jumat nanti. Ini sesi pertama ya, silakan hadir pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Lalu ada juga sesi kedua pada hari Sabtu 3 Februari 2018 pukul 10 waktu Indonesia Tengah atau 10 pagi. Ini akan berlangsung di Hotel Swiss Bell Inn Panakukang, Jalan Boulevard, samping Mall Panakukang. Dan untuk bisa bergabung atau pengen daftar, silahkan ketik TV spasi nama, pilih sesinya, lalu kirim ke 081 262 80 60 30. Hanya Rp100.000 untuk 50 pendaftar pertama. Nah, Pak Pipo, tapi mungkin juga masih banyak yang mikir-mikir ngomongin soal resiko dan juga cara minimalisir gitu loh. Itu gimana sih resiko ini? Minimarket, apalagi minimarket franchise ini ada beberapa. Satu, kita mesti bisa milih operator atau franchisor dengan tepat. Jangan sembarangan pilih. Karena kalau sembarangan pilih nanti dia belum tentu bisa lebih pinter dari kita. Jangan-jangan dia masih uji coba, nyoba-nyoba. Pilih yang sudah pengalaman. Kalau saya, prinsip saya seperti itu. Karena bagi saya investasi paling penting bukan profit. Investasi yang paling penting adalah keamanan. Kalau cuma pentingin profit, nggak penting keamanan, mending judi sekalian, itu malah lebih jelas. Tapi kan kita investasi pertama yang paling penting adalah keamanan. Kedua baru kita ngomongin profit. Nah, saya pilih untuk mengurangi resiko, saya pilih franchisor yang sudah pengalaman. Kedua, saya juga milih harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, milih lokasi salah juga berbahaya. Contoh, milih lokasi itu penting. Saya selalu ngomong ke teman-teman seperti ini. Mana yang lebih banyak orang
Makassar kerja di luar kota atau pinggir-pinggir kota Makassar atau orang pinggir-pinggir kota Makassar kerja di Makassar. Pasti lebih banyak orang pinggir Makassar masuk ke dalam kota Makassar untuk bekerja. Pertanyaan kedua, lebih banyak mana orang yang belanja di minimarket itu pagi-pagi waktu berangkat buru-buru, bosnya udah telepon, "Hey, kamu di mana ini, belum nyampe-nyampe kantor," atau waktu pulang santai-santai belanja. Pasti orang pulang baru belanja. Nah, pertanyaan ketiga, kalau pulang belanja, kira-kira dia pilih mana? Belanja di kanan jalan yang dari sini ada truk, bus, mobil kencang-kencang gitu, atau kiri jalan? Orang biasa akan kiri jalan. Jadi dari Makassar keluar kota, jalan-jalan itu yang paling bagus tempat untuk berbisnis minimarket adalah kiri jalan. Itu contoh, salah satu contoh. Masih banyak contoh lain. Nanti kita ini sudah ada bocoran ilmu sedikit loh dari Pak Pipo ya. Ternyata ada rahasia-rahasia. Bahkan lokasi pun menjadi salah satu faktor penentu ya Pak Pipo ya. Bisa dibilang lokasi itu bisa dibilang 90%. Baik. Dan resiko-resiko lain masih banyak. Contohnya barang hilang. Kalau kita punya bisnis sendiri, mungkin barang hilang kita yang tanggung. Tapi minimarket franchise Indomaret ini mereka sudah menggaranti 0,2% omset itu adalah maksimal kehilangan. Di atas itu franchisor yang tanggung jawab. Jadi kita resiko maksimal 0,2%. Kalau saya nganggap 0,2% per bulan ya, saya nganggap itu uang asuransi lah. Daripada saya harus nungguin toko saya setiap hari 24 jam, ya sudahlah bayar 0,2%. Yang penting saya bisa punya waktu dengan keluarga. Nah, ini kan sudah berlangsung, sebenarnya pertama kali di Makassar. Di daerah lain sudah pernah berlangsung, Pak? Di Jakarta sudah dari 2016. Lalu apakah sudah melihat keberhasilan orang-orang yang pernah mengikuti seminar Bapak itu gimana sih persentasenya? Banyak, persentasenya termasuk yang tertinggi untuk workshop-workshop sejenis. Karena kenapa? Karena untuk mulai punya minimarket franchise waralaba ini sebenarnya sangat mudah. Jadi tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang dibanding workshop-workshop yang lain termasuk yang paling mudah dan paling cepat. Ada yang cuma 2 minggu sudah punya minimarket waralaba. Kenapa? Karena pakai take over kan tinggal beli yang udah jadi, selesai. Jadi cepat sekali. Jadi ingin menjadi bagian dari mereka yang sudah berhasil ya Pak, silakan hadir. Boleh deh langsung Pak Pipo mengajak pemirsa Kompas TV Makassar untuk hadir dan merasakan kesuksesan seperti Pak Pipo. Saya seneng kok kalau teman-teman nanti punya toko minimarket waralaba, itu saya seneng. Cuman syaratnya satu ya. Baik. Jangan buka toko di sebelah saya. Wah, itu bahaya kalau itu ya. Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu kalau itu. Baik. Jadi silakan hadir sekali lagi untuk Anda yang akan membahas bagaimana sih strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket franchise dan juga investasi properti. Tentunya akan banyak ilmu dari Pak Pipo Hargianto ya, seorang yang sudah memiliki 22 minimarket franchise dan passive income dengan ratusan juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Silahkan untuk hadir di hari Jumat untuk sesi pertama, tanggal 2 Februari 2018 pukul 6 sore. Lalu juga ada sesi kedua di hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2018 pada pukul 10 pagi di Hotel Swiss Bell Inn Panakukang Makassar di samping Mall Panakukang. Dan untuk Anda silahkan mendaftar sekarang juga. Caranya gampang, ketik TV, spasi nama, pilih sesinya 1 atau 2, lalu kirim ke 081 262 80 60 30. Investasinya hanya Rp100.000 untuk 50 pendaftar pertama. Dan semoga bermanfaat informasi kami di Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Tiba saatnya saya Dwi Darwis bersama dengan Pak Pipo juga pamit undur diri Pak ya. Terima kasih sudah hadir di sama-sama. Terima kasih semuanya. Amin. Dan kita berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Selamat pagi, sampai jumpa.